Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Hans Kui. Kita akan mengulas Bank Indonesia yang sudah menurunkan suku bunga namun rupiah kita masih melemah, sudah kita ulas tadi. Tapi dampaknya, tadi ekonom dari UI juga sempat mengatakan bahwa dampaknya cenderung akan positif ke perbankan. Tapi kalau jangka menengah kira-kira akan seperti apa Pak Hans? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya kita tidak juga expect bahwa rupiah akan terus melemah gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin saat ini karena menjelang kenaikan Donald Trump, jadi orang bertanya-tanya kenapa dilakukan pemotongan bunga ketika menjelang pelantikan Trump, di mana dolar memang relatif menguat pada periode-periode ini gitu. Tetapi secara umum kalau kita lihat, Trump sebenarnya menginginkan dolar yang melemah gitu ya, karena dengan dolar yang melemah, dia punya kekuatan untuk ekspor karena barang dia akan terasa lebih murah di pasar. Nah, artinya sebenarnya kebijakan Trump sendiri ke depan itu memang harusnya memperlemah nilai tukar dolar dia gitu. Nah, tetapi menjelang pelantikan Trump ini, kalau kita lihat apa yang dilakukan Tiongkok, yuan China itu memang sengaja diperlemah kalau kita lihat, karena memang itu strategi daripada Tiongkok untuk mengantisipasi potensi tarif yang akan dikenakan oleh Donald Trump. Nah, oleh karena itu pelemahan yuan itu menyebar gitu ya, artinya termasuk rupiah mengalami tekanan turun, artinya yuan melemah, euro melemah, indeks dolar menguat dan berimbas pada pelemahan pada IDR kita, karena mereka negara yang berorientasi ekspor. Tetapi sesudah Trump menjabat, sebenarnya pasti Trump lebih menginginkan dolar yang melemah bergerak, dan itu tentu cukup bagus bagi kita. Baik. Kita lihat rekomendasi saham pilihan berikut ini Pak Hans, tidak ada perbankan ya, kita lihat dulu. Kami himpun dalam grafis pemirsa, ada ICBP, Jasa Marga, KF, Tekim ya. Ini adalah saham-saham yang Anda rekomendasikan dengan support di 10.600 untuk ICBP, resisten 11.600, Jasa Marga buy dengan support 4.180, resisten 4.590, KF buy di support 600, resisten di 706, Tekim support 5.750 dan resisten di 6.250, dan kami tambahkan ada juga sebenarnya masih ada satu ya, ada TPIA pemirsa buy support di 6.600, resisten di 8.000. Saham pilihan dari analis. Tidak ada perbankan Pak Hans, kenapa? Ya, kalau kita lihat saham perbankan ya, pada waktu hari pertama BI melakukan penurunan bunga itu rata-rata perbankan naik kenceng gitu ya. Kalau kemarin masih ada kenaikan, tapi kalau dibandingkan opennya itu relatif terkoreksi turun gitu ya. Artinya ada terjadi aksi profit taking dari kenaikan 2 hari berturut-turut ya. 1 hari pasca pemotongan bunga, sesudah itu kemarin itu pelaku pasar mulai profit taking ketika saham perbankan mengalami penguatan. Nah, ini tentu kita tidak bisa melakukan buy weakness dulu terhadap para perbankan ya, karena kenaikan relatif lebih tinggi gitu. Jadi kita akan memilih sektor lain yang punya upside potensi dan kenaikan belum terlalu banyak. Baik, jadi upside dari perbankan saat ini karena kenaikannya sudah cukup signifikan, mungkin menanggapi penurunan suku bunga kemarin, jadi loncatannya tuh cepat dan signifikan, jadi Anda melihat upside-nya agak terbatas untuk saat ini ya? Ya, tentu orang akan profit taking ya, dan ini tentu nanti membuka opportunity untuk akumulasi beli kembali. Baik, tapi kalau investasi jangka menengah, banking masih Anda sarankan dan strateginya sebaiknya bagaimana Pak Hans? Ya, tentu kalau kita lihat, kalau pasar berbalik arah dan mulai uptrend lagi gitu ya, maka biasanya saham-saham blue chip yang lebih diakumulasi gitu ya, dan tentu 4 bank besar kita ya, BCA, Mandiri, BRI, BNI itu merupakan pilihan utama ya ketika market bergerak rebound kembali. Tapi kalau di jangka pendek tentu kita harus juga memperhatikan ada potensi profit taking yang dilakukan pelaku pasar. Baik, kita akan ulas sedikit untuk saham-saham yang direkomendasikan ICBP, Jasa Marga, KF, Tekim. Singkat saja Pak Hans, semenarik apa saham-saham ini dengan level-level tadi yang sudah Anda simak di layar pemirsa ya? Ya, tentu kalau kita lihat ICBP itu karena dalam tren turun gitu ya, sehingga kita lihat ini ada potensi rebound gitu, sehingga kita memang berpikir area 10.600 sampai dengan area 10.900 area akumulasi beli gitu ya. Kalau
bergerak turun di bawah 10.500 baru kita cut loss. Kemudian target kita di 11.600 ya. Kalau dia bisa tembus mungkin bisa ke 11.900 untuk saham ICBP. Oke, selanjutnya untuk saham berikutnya Pak Hans, Anda juga rekomendasikan Jasa Marga. Ya, kalau kita lihat saham Jasa Marga sendiri, kami memberikan rekomendasi sebenarnya sebentar. Ya, nah Jasa Marga sebenarnya udah bergerak mulai dalam periode sideways ya, sesudah penurunannya relatif panjang gitu ya. Penurunan terakhir tidak berhasil menyentuh area low sebelumnya, jadi kita rekomendasi beli sebenarnya di 4180 sampai dengan 4300 ya untuk Jasa Marga. Kita baru cut loss kalau saham ini bergerak di bawah 4100 dengan target penguatan kita sementara di 4.600 gitu ya. Kalau dia bisa break mungkin dia akan kembali lagi di level sampai dengan mungkin sekitar 5.200-an ya untuk Jasa Marga. Oke, ada target price 5.200 tapi break dulu di 4.590. Baik. Ya. KF, apa yang menarik dari emiten KF Pak Hans? Ya, untuk KF sendiri kalau kita lihat sebenarnya saham ini cukup volatile gitu ya, sesudah sempat naik hampir 800 gitu ya, terkoreksi turun, saat ini konsolidasi, jadi ini agak spekulatif buy gitu ya, area beli dari 600 sampai 630, cut loss kalau dia turun di bawah 590, target kita tentu di 700 sampai dengan 790 gitu untuk KF. Baik, dan selanjutnya ada Tekim dan juga TPIA ya Pak? Iya, untuk saham Tekim sendiri kami, nah untuk Tekim sendiri kalau kita lihat sebenarnya lagi bergerak sideways ke bawah gitu ya, dan kalau kita pikir ini membuka opportunity beli spekulatif buy dari 5750 sampai dengan 59 untuk Tekim, kemudian cut loss kalau dia bergerak turun di bawah 5.500, target kenaikan memang untuk jangka yang pendek 6.200 dan kalau break bisa sampai 6.600 untuk saham Tekim sendiri. Baik, itu dia rekomendasi saham-saham pilihan dari analis pemirsa. Dan waktu menunjukkan pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, pembukaan perdagangan sudah dimulai pemirsa dengan indeks harga saham gabungan melemah 0,21% di 7.091 atau turun 16 poin pemirsa, dengan deretan saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers dan juga top losers adalah sebagai berikut. Saham-sahamnya pemirsa yang menjadi top gainers ada CBDK. CBDK ini atau Bangun Kosambi pemirsa ya, ini melambung 12%, Ratu 24,71% pasca di suspensi Ratu hari ini kembali dibuka pemirsa dan masih auto reject atas PTRO, ADI, Brand, PSAB, WIRG, Raja, kemudian ada Film, AMRT. 10 top gainers based on value. Losers Bank Mandiri di sana pemirsa dengan pelemahan 1,28% di 5.800. Kemudian Wifi, Daas, BBNI, Indi, maksud kami BRRC ya, emiten pendatang baru, SSIA, kemudian ada Indofood, CTRA. Dan dari pergerakan sektoral pemirsa dapat kita lihat bahwa yang melemah lebih mendominasi seiring IHSG juga dibuka di teritori negatif. Properti masih bertahan dari penutupan kemarin hingga saat ini memimpin kenaikan tapi mulai menipis 0,63% disusul energi. Pak Han, sedikit apa yang Anda highlight dari pembukaan pada pagi hari ini? Ya tentu kalau kita lihat koreksi tentu cukup wajar ya, kalau kita lihat pasar juga kemarin sempat beberapa naik ya 2 hari gitu sesudah pengotongan tingkat suku bunga, dan perbankan terlihat agak terkoreksi gitu. Sektor properti memang agak sempat tidak bergerak ya ketika bunga tinggi, tetapi ketika periode bunga mulai turun harusnya properti memang menjadi salah satu pilihan kita dalam jangka menengah. Baik, properti masih bisa menjadi pilihan ya? Iya betul, karena kalau kita pikir ketika bunga bergerak turun dan ada harapan memang program quick win yang dijalankan Pak Presiden Prabowo bisa mendorong kembali daya beli kelas menengah sehingga ada demand properti ya, tapi mungkin agak delay 2026-2027 ya untuk sektor properti untuk bergerak lebih positif. Baik, range untuk indeks harga saham gabungan Pak Hans? Ya memang kalau kita lihat mungkin IHSG tidak akan banyak bergerak ya, karena
pasar tentu sedikit berhati-hati ya. Biarpun koreksi terjadi, kita pikir relatif terbatas gitu. Support di 7.071 gitu ya, dan kalau dia memang bergerak turun ke bawah, kita lihat level 7.000 sebagai spot dia, sedangkan resisten di 7.189 sampai dengan level 7.200 ya untuk IHSG dalam perdagangan hari ini. Baik, masih ada tahanan ke 7.000 paling tidak untuk hari ini. Dan terima kasih Pak Hans untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih, selamat pagi. Lagi-lagi pemirsa, kami sampaikan bahwa pembahasan ini keputusan investasinya sepenuhnya ada di tangan Anda ya.